Dan di sini kita sangat penasaran seperti apa sebenarnya di dalam petilasan Empu Narotama itu sendiri. Apakah banyak benda-benda pusaka atau benda-benda purbakala? Dan bagaimana penampakan sosok tekek yang diceritakan oleh cerita tutur masyarakat yang pernah masuk ke dalam pertapaan Empu Narotama tersebut. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi saat ini kita mencoba menelusuri jejak pertapaan dari Mahapate Narotama. Jadi Empu Narotama ini memang seorang tokoh sakti pada abad ke-10 Masehi ya. Jadi menjadi Universitas Narotama yang ada di Surabaya. Kisahnya memang tidak banyak sejarawan yang menulis tentang Empu Narotama, Mahapate pendamping Raja Airlangga ini. Jadi coba kita ke arah sana, jadi berjalan. Sambil menikmati pemandangan yang indah ya. Dan memang ini jalan menuju jadi ini adalah jalan yang lebar sekitar 8 meter menuju ke situs Jolotundo ya, situs Jolotundo yang memang dibangun tahun 977 Masehi sesuai dengan inskripsi angka tahun yang tertera di Petirtaan Jolotundo. Jadi dari situs Petirtaan Jolotundo sebelum masuk gerbang itu sekitar 100 meter kiri jalan itu ada sebuah situs yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan masa-masa awal Raja Airlangga, yaitu pertapaan Empu Narotama. Nah, Empu Narotama sendiri ini sebenarnya seorang sakti, merupakan penasehat spiritual dari Raja Udayana. Raja Udayana ini adalah orang tua dari Raja Airlangga ya, ayahnya. Dan memang di Petirtaan Jolotundo ini juga identik dengan latar belakang sejarah Raja Udayana maupun Raja Airlangga. Jadi kondisinya seperti ini, di atas sebuah bukit kecil dengan pohon-pohon raksasa ya, terutama beringin ambulu ya, dengan banyak sekali hiasan-hiasan kain ya untuk menjaga kelestarian dari sebuah pohon itu sendiri. Dan di sini memang jika kita lihat ke sana, dari jalan Cor menuju Petirtaan Jolotundo ini memang ada semacam jalan sekitar 5 meter atau ya 4-5 meter ini menuju ke petilasan Narotama. Jadi sebenarnya ini adalah pintu gerbang untuk menuju ke petilasan Narotama. Karena kondisinya magis dan sangat sakral gitu ya, nanti kita lanjutkan langsung di dalam pertapaan Empu Narotama ya. Konton juga menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, dan di dalam sebuah cungkup kecil yang penuh dengan berbagai macam tinggalan purbakala ya, diduga ya, baik itu kemudian fragmen-fragmen arca, balok-balok batu candi, pusaka-pusaka gitu ya, dan di situ ada juga kepala kijang dengan sungunya gitu ya. Dan diduga menurut cerita tur masyarakat juga terdapat 2 ekor tekek raksasa ya, gecko atau tekek ya, bahasa anunya adalah gecko atau tekek. Dan di sini kita sangat penasaran seperti apa sebenarnya di dalam petilasan Empu Narotama itu sendiri. Apakah banyak benda-benda pusaka atau benda-benda purbakala, dan bagaimana penampakan sosok tekek yang diceritakan oleh cerita tutur masyarakat yang pernah masuk ke dalam pertapaan Empu Narotama tersebut. Semoga bermanfaat dan kita langsung menuju dalam dari pertapaan Empu Narotama. Ya, saat ini kita berada di petilasan Mahapate Narotama. Jadi Mahapate Narotama yang memang menjadi Universitas Narotama ya di Surabaya. Ini ternyata adalah sosok pahlawan dan orang besar, orang sakti di abad ke-10. Beliau sebenarnya adalah penasehat spiritual dari Raja Udayana Pulau Bali yang menikah dengan seorang permaisuri dari Jawa Timur, yaitu Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni. Jadi sebenarnya Narotama sebelum menjadi Mahapate dari Raja Airlangga ini benar-benar penasehat spiritual dari Raja Udayana Pulau Bali.
di abad ke-10 Masehi, ketika Raja Airlangga, sang pangeran Airlangga ini menikah di Istana Watan, ya, mertuanya bernama Dharma Wangsa Teguh dan istrinya bernama Dia Laksmi. Ini terjadi Mahapralaya. Jadi Istana Watan dibakar oleh Raja Wurawiri dari kerajaan Lauram, dan disinilah kemudian kecerdikan dari Empu Narotama benar-benar bisa kemudian menyelamatkan Dia Laksmi dan sang pangeran muda Airlangga. Waktu itu Airlangga masih berumur 16 tahun, diselamatkan oleh Empu Narotama, dibawa ke hutan Wonogiri. Di sanalah kemudian Airlangga bertemu dengan para pertapa, menjadi pertapa selama 3 tahun, yaitu antara tahun 1016 sampai tahun 1019 Masehi. Setelah itu kemudian di tahun 1019 Masehi, banyak para tetua desa yang menghadap ke Airlangga agar kemudian menobatkan diri sebagai raja menggantikan mertuanya, yaitu Dharma Wangsa Teguh. Sehingga kemudian atas nasihat dari Narotama, sang penasehat spiritual ayahnya, yaitu Raja Udayana ini, Airlangga berani menobatkan diri sebagai raja dan membuat sebuah istana di Watan Mas, yaitu Makadatuan I Watan Mas. Akhirnya kemudian Empu Narotama pun diangkat sebagai Mahapatih untuk mendampingi pemerintahan Raja Airlangga ini. Tidak jauh dari lokasi petirtaan Jolotundo yang juga dibangun pada masa kakek buyutnya Airlangga ini, ternyata kemudian ada semacam petilasan yang diyakini oleh masyarakat sebagai petilasan dari Mahapatih Narotama. Selama masa-masa perjuangan, Mahapatih Narotama benar-benar menjadi seorang patih, ya, yang maha wira, seorang yang senapati, seorang yang kemudian membawa kejayaan kepada Raja Airlangga, menyatukan satu persatu raja-raja daerah di Jawa Timur. Sungguh luar biasa kesaktian Empu Narotama ini, dan memang sejarah tidak banyak yang mengulas kesaktian dari seorang Mahapatih Narotama jika dibandingkan dengan sejarah Raja Airlangga. Namun keberadaannya sebagai seorang Mahapatih menampingi Raja Airlangga tidak bisa dipungkiri, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sebagaimana kemudian Mahapatih Gajah Mada memberikan kesuksesan dan kejayaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk, maka Empu Narotama atau Mahapatih Narotama ini benar-benar memberikan kejayaan di masa-masa pemerintahan Raja Airlangga antara tahun 1019 Masehi sampai 1042 Masehi. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, latar belakang Empu Narotama yang berasal dari Pulau Bali, sang penasehat Raja Udayana. Orang sakti ini benar-benar kemudian memulihkan kembali Istana Watan Mas, memulihkan kembali kerajaan mertua dari Raja Airlangga, yaitu Dharma Wangsa Teguh, untuk kemudian memberikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur dan Pulau Bali khususnya. Sehingga di abad ke-11 ini kita sangat-sangat mengetahui dan memberikan sebuah peristiwa sejarah yang sangat mengagumkan antara kemesraan yang dibangun oleh Empu Narotama maupun leluhur-leluhur mereka antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kita mengingat bahwasanya tahun 929 ketika Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, maka Empu Sindok pun harus berpikir keras bagaimana pula menyatukan Pulau Bali, sehingga putrinya sebagai putri mahkota dari Empu Sindok yang bernama Sri Isana Tunggawijaya ini harus dinikahkan dengan Sri Lokapala, seorang pangeran Bali. Dari kedua mempelai inilah kemudian diduga dibangun candi yang sangat megah pada tahun 977 Masehi yang saat ini bernama Candi Petirtaan Jolotundo di Dusun Balekambang, Desa Seloliman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Dari pernikahan antara Putri Empu Sindok Sri Isanah Tunggawijaya dengan Sri Lokapala ini kemudian dilanjutkan pemerintahan putra mereka yang bernama Makutha Wangsawardhana. Dari Makutha Wangsawardhana inilah kemudian lahir Dharma Wangsa Teguh menjadi Raja Jawa Timur, dan adiknya yaitu Gunapriya Dharmapatni atau Mahendra Datta yang menikah dengan Raja Udayana. Raja Udayana sebagai simbol kemesraan antara Jawa Timur dan Pulau Bali yang saat ini menjadi nama universitas di Pulau Bali yaitu Universitas Udayana, kemudian melahirkan sang pangeran Airlangga. Nama Airlangga pun sangat harum di Jawa Timur, menjadi universitas di Surabaya dan universitas yang sangat maju sekali yang bernama Universitas Airlangga. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, bahwasanya sejarah di masa lalu ini memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Saat ini ya Majapahit Study Club berada tepat di dalam sebuah ruangan yang dikenal dengan Pasowanan ya, Petilasan Mahapati Narotama. Semoga bermanfaat.